Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lima waktu. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan apapun aktivitas yang Anda laksanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saat ini saya sedang bersama Pak Desi Fernanda ya. Pak Desi Fernanda ini adalah salah seorang dosen ya di LAN RI ya Pak Desi ya, betul ya? Suara pengajar. Ya. Dan juga kebetulan Pak Desi juga adalah salah satu pelaku dari perjuangan otonomi Cimahi ya. 1999 sampai 2001-an ya Pak ya, dulu ya. Betul. Dan usia Cimahi mungkin sekarang sudah bukan lagi, sudah hampir 20 tahun ya. Sudah dekade 20 tahun. Nah, Pak, mungkin saya pengen ngobrol nih Pak tentang 20 tahun otonomi Cimahi bersama Pak Desi yang kebetulan juga ikut jadi pelaku sejarah dulu ya. Ya. Nah, sebetulnya apa nih Pak tujuan pembentukan otonomi sebuah daerah itu, tujuan yang utamanya apa sih Pak? Baik. Jadi yang pertama tentang Cimahi itu sendiri ya. Jadi Cimahi memang pada waktu Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 itu mendapat semacam janji dari dari Undang-Undang 22, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, bahwa kota administratif itu akan dijadikan daerah otonom. Ditingkatkan status ya Pak ya? Ditingkatkan statusnya jadi daerah otonom. Karena memang sebagai kota administratif Cimahi seperti yang lainnya adalah kota yang boleh dikatakan dipersiapkan untuk menjadi daerah otonom. Nah sekarang pada tujuannya, kenapa tujuan menjadikan daerah otonom? Ya tidak lain sebetulnya dengan adanya otonomi daerah, atau otonomi itu artinya kemampuan untuk mengurus diri sendiri, mengelola daerah sendiri dengan segala kemampuan sendiri, sumber daya yang ada. Untuk apa? Ya untuk mensejahterakan masyarakat pada dasarnya. Jadi ujung-ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Kenapa demikian? Karena memang pemerintah pusat tidak mungkin mengelola sendiri segala sesuatu dari pusat, sehingga diperlukan adanya instrumen di daerah. Nah, oleh karena itu diberikanlah otonomi. Nah, otonomi itu adalah kemampuan untuk mengelola diri sendiri dengan kewenangan dan urusan-urusan yang diberikan, dan juga diberikan oleh pemerintah sumber daya sendiri, baik itu manusianya, uangnya, sarana prasarana dan sebagainya disediakan dan dikelola sendiri. Nah, sehingga dengan kemampuan itu diharapkan setiap daerah, pemerintah daerah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kalau kembali lagi ke Cimahi Pak, itu kan tujuan secara umum ya, berbagai ada tujuan otonomi daerah di manapun adalah ujung-ujungnya kesejahteraan rakyat. Nah untuk Cimahi sendiri Pak, kan tadi ada kemampuan untuk mengelola sendiri ya. Iya. Cimahi kalau lihat di APBD-nya Pak, kan PAD-nya itu hanya sekitar 400 miliar dari 1,7 triliun rupiah. Ya. PAD-nya sendiri hanya 400 miliar, sekitar begitu ya. Artinya untuk yang lainnya masih mengandalkan pemerintah pusat nih Pak. Nah kemampuan secara ekonomi atau kemampuan mengelola itu di dalam hal apa aja Pak, kalau dilihat dari potensi ininya, sumber dana yang adanya gitu, di APBD terutama? Ya ini kebanyakan pendapat, termasuk bahkan kadang-kadang juga kalau saya perhatikan para pakar pun menyoroti kondisi seperti ini. Itu bahwa biarpun otonomi sudah diberikan, tapi ternyata masih ada banyak ketergantungan kepada pemerintah pusat. Tapi menurut saya, dan sebetulnya jiwa dari otonomi daerah itu di dalam NKRI, khususnya NKRI, bukan di negara seperti Amerika negara federal. Otonomi itu bukan segalanya, bukan negara di atas negara.
Jadi otonomi itu diberikan untuk mengelola, tadi saya katakan mengelola tanpa campur tangan pusat. Jadi dengan segala kemampuan sendiri. Nah, bagaimana kalau kejadian seperti ini? PAD itu rata-rata hampir semua dari 500 lebih kabupaten ya atau daerah tingkat 2 dulu otonom ya. Daerah otonom itu sebagian besarnya paling tinggi ya rata-rata mungkin 10-15% saja. Hanya 15% ya maksimal ya. Dari struktur APBD dari struktur setiap daerah. APBD setiap daerah. Jadi itu adalah satu kewajaran. Kenapa? Karena NKRI kan negara kesatuan. Sehingga kewajiban negara itu adalah memenuhi kebutuhan lokalnya. Gitu. Hanya ya dengan segala kemampuan kewenangan yang ada, daerah dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dia diberi kemampuan untuk mengelola anggaran. Nah, gitu kan. Dengan support juga masih disupport oleh pemerintah pusat ya. Betul. Jadi tidak berarti bahwa 100% nanti keuangan daerahnya bisa ya, kecuali DKI Jakarta ya. DKI Jakarta APBD-nya, PAD-nya besar sekali. Tapi sebagian besar bahkan PAD di beberapa daerah itu tidak melebihi anggarannya DPRD. Tidak melebihi anggaran. Tidak melebihi anggarannya DPRD. Itu hampir di semua daerah di Indonesia, Pak? Ya tidak semuanya, tapi ada daerah ada daerah yang PAD-nya itu untuk memenuhi kebutuhan DPRD saja nggak cukup, gitu betulnya. Jadi memang dalam kerangka negara kesatuan, ya tugas negara lah, gitu yang memberikan support untuk keuangan. Karena itu ada DAU, ada dekonsentrasi ya, dan ada bantuan dari pusat untuk daerah. Ya kalau kenyataan sosial ekonomi masyarakatnya tidak berkembang, ya yang terpenting adalah daerah itu mampu mengelolanya. Layanan kepada masyarakat tidak kurang, gitu kan. Program-program nasional maupun yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat harus bisa berkembang. Nah, kalau sekarang dengan kemampuan keuangan yang ada, kita merasakan kok alokasinya kurang, kok alokasinya tidak merata, kok alokasinya tidak produktif, gitu kan, hanya poles-poles hanya sekedar poles-poles kota, facelift gitu ya berarti kemampuan mengelola anggaran untuk pelayanan publiknya tidak benar, gitu. Jadi yang harus kita perhatikan betapa PAD dan DAU selebihnya itu atau bantuan-bantuan keuangan dari pemerintah pusat itu betul-betul sampai nggak kepada sasaran untuk meningkatkan pelayanan publik dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, gitu. Ya, saya kira itu yang sangat penting. Jadi bagaimana supaya anggaran itu dirasakan langsung baik berupa pembangunan fisik dan non fisik ya di masyarakat ya. Ada tesis sebetulnya dari para pakar internasional ya, bahwa untuk negara seperti Indonesia, kemampuan keuangan daerah yang hanya 10% saja dari APBD itu sudah cukup untuk mereka dikatakan layak beroperasi lah, begitu ya, punya kemampuan beroperasi. Selebihnya memang tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan minimumnya. Karena itu ada perhitungan DAU, dekonsentrasi dan sebagainya. Jadi ya kita nggak usah suudon dengan kemampuan PAD daerah yang rendah, tapi lebih baik kita pantau apakah kemampuan PAD itu kemudian disalurkan kembali kepada pembangunan masyarakat di sana. Berarti dalam arti konteksnya adalah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Betul, dalam konteks negara kesatuan Indonesia. Jadi ya jangan dituntut daerah itu untuk punya kemampuan PAD katakanlah 30% saja, itu sudah sulit ya, gitu ya. Kenapa?
Karena di kebanyakan ini yang namanya PAD itu kan pajak, ya kan, retribusi. Sekarang kalau segala macam layanan pemerintahan daerah itu harus pakai retribusi, apa bedanya dengan diselenggarakan oleh swasta? Gitu. Apalagi Cimahi yang tidak punya sumber daya alam, Pak ya. Artinya kita mengandalkan SDM-nya gitu kan, kontribusi dari SDM-nya. Betul. Jadi untuk Cimahi yang sumber daya alamnya tidak tersedia, maka kemampuan pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian lokal sebagai sumber pajak daerah, ya, sumber penghasilan daerah itu yang harus diperhatikan. Nah, celakanya nih, Cimahi sebagian besar penduduknya komuter. Jadi komuter itu mendapatkan profesi atau pekerjaannya di luar kota Cimahi, sebagian besarnya ya, sebagaimana kita ketahui. Dan membelanjakannya pun tidak di Cimahi kebanyakan. Dan juga ada juga yang bekerja di Cimahi juga, atau mengeluarkan uangnya juga di luar Cimahi ya. Mengeluarkan uangnya di luar Cimahi dengan remittance misalnya. Karena pabrik-pabrik itu kan umumnya para pendatang ya yang bekerja di sana. Dan di Cimahi pabrik itu kan bukan kantornya, Pak, hanya tempat produksinya saja, sehingga pajaknya pun ke kantornya yang ada kebagian besar di luar Cimahi ya, Pak. Di Cimahi paling hanya kebagian PBB saja. PBB ya, PBB, tapi pajak penghasilannya tidak ditarik di Cimahi. Karena kantornya kedudukannya tidak di Cimahi. Ya hanya pabrik aja. Pak, kalau ini kita lihat selama 20 tahun ini, dilihat dari angka IPM ya. Kalau secara rata-rata kan sudah di atas rata-rata Jawa Barat. Tapi untuk sektor pendidikan dan kesehatan sudah bagus. Cuma permasalahannya untuk daya belinya ini masih relatif rendah, Pak. Nah, ini kenapa nih, Pak? Mungkin ada penyebabnya kenapa sampai selama hampir 20 tahun ini IPM di bidang daya beli masih rendah juga nih. Oke, ya banyak faktornya ya. Kalau memang dikatakan daya beli atau purchasing parity power PPP di Cimahi itu dinilai mungkin rendah, ya karena kita lihat statistik yang dipakainya gitu. Apakah penduduk dengan penghasilan kebanyakan penduduknya itu penghasilannya di bawah rata-rata, atau mungkin karena memang indeks konsumsinya tinggi. Jadi indeks konsumsinya dalam pengertian harga-harga di kota Cimahi ini tinggi, inflasi gitu. Jadi daya jangkau untuk membeli untuk membeli. Kenapa? Karena cost ya. Kan sebagai komuter ada biaya untuk perjalanan. Kalau melalui tol ada biaya, kemacetan dan sebagainya. Itu membuat biaya tinggi sebetulnya dalam ekonomi, sehingga akibatnya akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat. Akan menurunkan kemampuan daya beli. Meskipun katakanlah sebagai PNS atau sebagai pekerja swasta, ya mungkin penghasilan yang real yang mereka konsumsi di Cimahi itu mungkin kecil, gitu. Tapi di luar Cimahi konsumsi mereka besar. Nah, memang di sini ada kebocoran dalam ekonomi di Cimahi yang saya pahami sejak lama, Pak? Sudah lama diantisipasi sebetulnya. Antisipasinya harus seperti apa sehingga daya beli masyarakat ini bisa naik gitu, Pak? Ya mungkin faktor-faktor yang bisa menurunkan tingkat kemahalan gitu kan di perkotaan, karena Cimahi ini bagaimanapun keimbasan Bandung. Jadi harga-harga di Cimahi kemungkinan hampir sama dengan di Bandung. Sementara penghasilan masyarakat lebih rendah gitu, standarnya standar Cimahi gitu. Oke. Berarti harus ada upaya untuk meningkatkan penghasilan warga Cimahi, Pak, atau bagaimana? Ya, kalau pemerintah menyadari hal itu, tentu banyak hal yang harus dilakukan. Misalnya bagaimana membuat warga atau masyarakat Kota Cimahi itu
ya dia mampu berbelanja dan sebagainya dengan di Cimahi ya. Artinya dia tidak harus mengeluarkan ongkos yang besar untuk ke Bandung, tidak belanja ke mall di Bandung, tapi kita punya yang kita lihat kan mall di Cimahi itu sepi juga Pak. Sepi atau mati suri gitu kan. Ya, pusat perbelanjaan di Cimahi ya kan. Jadi tidak menarik tentunya, padahal mungkin standarnya murah gitu, harga-harga itu relatif murah di situ. Jadi bagaimana kemampuan Pemda untuk meningkatkan penghasilan masyarakat? Yaitu tadi satu, mereka dari sisi mobilitas itu kan, tingkat mobilitasnya bagaimana bisa dikurangi. Mobilitas dan kemacetan pasti membuat biaya distribusi itu besar. Kemudian infrastruktur barangkali ya, pasar dan sebagainya, bagaimana meramaikannya, bagaimana membangun gairah ekonomi. Ya sekarang yang kelihatan yang bergairah itu kan kuliner. Gitu kan. Kuliner murah di Cimahi itu sebetulnya, dan kalau kita sebut daya beli masyarakat menjadi rendah, sebetulnya kalau lihat perkembangan kulinernya dengan standar kuliner yang kita lihat berbeda dengan di Bandung atau di perkotaan besar, saya kira seharusnya masyarakat itu cukup gitu ya, memiliki kemampuan daya beli lokalnya yang cukup, betul. Yang saya perhatikan seperti itu. Banyak wilayah yang perkembangannya cukup menonjol gitu. Hanya itu tadi, bagaimana caranya menghentikan mobilitas atau menghambat mobilitas dengan cara Cimahi itu punya pusat-pusat keramaian dan pusat ekonomi ya, di mana masyarakat betul-betul dia mengeluarkan atau berbelanjanya itu lokal. Artinya pedagang misalkan Cimahi, tapi pembelinya juga dari penduduk sekitar Cimahi sendiri ya. Betul. Saling membantu gitu Pak, gotong royong gitu ya. Atau kalau tidak ya kita mendatangkan juga dari luar. Nah, sentra ini yang belum kita lihat di Cimahi. Orang Cimahi daerah lalangkungan gitu. Karena perlintasan. Hanya perlintasan. Ya. Orang daripada Larang lewat mau ke Bandung bikin kemacetan di sepanjang jalan raya timur maupun barat. Begitu setiap pagi dan sore. Iya kan? Nah, ini buat masyarakat lokal kan menjadi beban biaya, beban waktu juga ya. Iya, betul. Nah, ya adanya pasar-pasar kaget seperti di Brigif atau di ini setiap minggu itu suatu hal yang positif sebetulnya untuk membangun mengakselerasi pendapatan masyarakat atau perekonomian masyarakat. Meskipun kita juga perlu lihat umumnya yang berdagang itu siapa dan dari mana gitu kan. Ya. Banyak sebetulnya sentra yang bisa dikembangkan, kelihatannya di situ. Nah Pak, kembali ke perjuangan dulu Pak. Saya pengen tanya, mungkin Bapak punya pengalaman menarik nih tentang perjuangan dulu kan Bapak tergabung di LSM Cimahi Mandiri ya, kalau tidak salah. Salah satu LSM yang bergabung di Cimahi Otonom dulu Pak. Mungkin ada hal yang sampai sekarang tidak terlupakan Pak, apa sih Pak? Untuk memperjuangkan Cimahi kan tidak seperti daerah lain yang didorong oleh kabupaten induknya itu untuk otonomi, tapi harus diperjuangkan oleh masyarakatnya Pak. Betul. Ya memang Cimahi lumayan dari pengalaman yang saya ikuti dulu waktu perjuangan katakanlah, karena ketika ada janji undang-undang otonomi daerah ya, undang-undang nomor 22 tahun 99 itu
pemerintah Kabupaten Induk pada waktu itu tidak, atau Kabupaten Bandung ya, itu tidak mengindikasikan adanya willingness gitu untuk menjalankan perintah undang-undang. Jadi seperti ada keengganan. Mungkin mereka punya planning yang berbeda dengan Kota Cimahi, dengan undang-undang gitu kan. Tetapi masyarakat melihat ya bagaimanapun ada hak Kota Cimahi yang harus diperjuangkan. Maka berjuanglah teman-teman, bergeraklah teman-teman dari Popdar, dari mana lagi, dari LSM Cimahi Mandiri, kemudian mana? Dari Gempar ya, PP segala macam ya. Bergeraklah semua. Nah kemudian yang menarik memang bahwa dalam perjuangan ini kita menempuh jalur yang cukup akademik sebetulnya, ya. Jadi tidak hanya sekedar berdemo ya. Juga asal ada aja sebetulnya, ya. Jadi yang kita lakukan adalah gerilya yang sifatnya akademik, ya, membangun opini publik. Ya sendiri di belakang layar. Banyak menulis, banyak dan kebetulan di LSM Cimahi Mandiri, dan kemudian kita membentuk Sekber Cimahi Otonom, sekretariat bersama, karena kita melihat gimana sih jangan sendiri-sendiri dong bergeraknya. Lalu diadakan suatu pertemuan dan akhirnya kita mendeklarasikan sekretariat bersama Cimahi Otonom, ya, dengan ketua-ketuanya dari masing-masing ini secara kolegial gitu. Nah disitulah bergerak saya sendiri di bidang riset kalau tidak salah waktu itu ya, tentang otonomi pemerintahan. Ya karena kedudukan saya sebagai PNS waktu itu, yang saya bisa lakukan hanya membantu dengan opini-opini. Ya menarik karena kita mengcounter setiap statement dari Pemkab Bandung dengan statement yang akademik juga, pernyataannya akademik. Dan disitulah sebetulnya kekuatan kita. Kita menjadi gerakan yang siap dengan konsepsi, gitu. Siap dengan konsepsi. Bahkan mohon maaf pada waktu itu kan ada penelitian dari 5 perguruan ya yang hampir boleh dikatakan ada kecenderungan menempatkan posisi Cimahi dalam posisi di ujung tanduk gitu kan. Maksudnya kan? Ya boleh dikatakan ya kalau diikuti sarannya mungkin bisa-bisa Cimahi tidak jadi otonom. Tidak akan jadi otonom ya. Padahal sesungguhnya secara administratif syarat-syarat sudah terpenuhi oleh Cimahi ya, dan sebagainya. Bahkan Cimahi itu memang sudah memang kota gitu kan. Cimahi sudah memang kota dengan penduduk hanya jumlah wilayah yang katanya hanya 3 kecamatan. Kalau memang ada pada waktu itu kemudian kita membuat counter, kita membuat planning, saya dan teman-teman di Cimahi Mandiri mempersiapkan sebuah konsep Cimahi Raya katakan ya, dengan beberapa alternatif. Cimahi sendiri seperti itu adanya, Cimahi meliputi Lembang, Cimahi meliputi kawasan yang lain gitu kan, Batu Jajar sampai mana begitu, yang sekarang jadi Bandung Barat ya. Nah rupanya memang strategi pemerintah kabupaten pada waktu itu, pemekaran itu adalah ke Bandung Barat, Utara, Lembang gitu. Cimahi ya sebagai kota administratif mungkin akan digabungkan ke sana. Tapi karena masyarakat ingin menuntut otonomian dan perintah undang-undangnya juga seperti itu, tidak ada alternatif yang lain. Cenderungannya kuat ya. Betul. Untuk otonomi itu. Tidak ada alternatif yang lain bahwa diberikan otonomi, maka diberikanlah otonomi. Ya akhirnya
dengan kapasitas yang ada, kita melakukan lobby, kita melakukan gerakan yang akademik, ya, bahkan berdebat, diskusi dengan tim dari 5 perguruan tinggi, dan kita sampaikan argumen kita, sehingga argumen kita itu sungguhnya memiliki kekuatan yang sangat mendukung Cimahi untuk jadi otonom. Nah, sebetulnya di situ terbuka peluang bahwa pada waktu itu Cimahi itu untuk bisa dikembangkan, paling tidak ke arah Parongpong, ya kan? Ke arah Parongpong. Tapi karena Parongpong dengan Lembang, ya kecuali Lembang mau dijadikan daerah otonom sendiri gitu kan, karena belum administratif. Parongpong kemudian ke sebelah sana yang sekarang di kawasan PMK Bandung Barat. Betulnya dimungkinkan kalau ada political will. Political will dari pemerintah daerah Cimahi, atau dari provinsi juga, kabupaten dan provinsi. Tapi karena tidak ada, ya akhirnya kita diputuskan, ya kan masyarakat sendiri yang meminta Cimahi otonom dengan kondisi yang ada seperti itu. Hanya 3 kecamatan saja. Ya kan? Nah, sekarang masih 3 kan? Ya, masih 3. Masih 3. Padahal pemerintah otonom kota sekarang seharusnya bisa memecah, gitu. Karena apa? Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ya, bisa ya? Bukan dalam konteks itu, dalam konteks pelayanan. Karena semakin padat kan kota Cimahi itu, semakin padat dengan wilayah, keluasan wilayah yang sedemikian memang nggak berubah, ya. Tapi penduduknya makin banyak, padat. Ya. Penduduknya makin padat, permasalahan juga makin meningkat, kompleks, gitu kan. Nah, kalau permasalahan makin kompleks, harusnya pelayanan didekatkan lebih dekat kepada masyarakat. Jadi disitulah pentingnya kita melakukan restrukturisasi daerah, restrukturisasi struktur pemerintahan di kota Cimahi. Seharusnya seperti itu. Kalau perlu nih yang namanya kelurahan, kita pecah-pecah lagi. Ya, yang kelurahan dari yang mungkin sekarang satu kelurahan ada yang 20 RW misalnya kan. Kita pecah. Itu ada yang sampai 35 RW malah, ada yang sampai 35 RW. Ya, seperti Melong dan itu kita pecah. Bisa kita regrouping mereka itu ke dalam kelurahan-kelurahan. Nah, kalau sudah begitu, kecamatan pun bisa kita bagi. Gitu. Jadi tidak hanya 3, Pak. Sebetulnya bisa lebih dari 3 ya, walaupun wilayahnya tetap ya. Bisa lebih lagi 3. Kalau perlu satu kelurahan yang wilayahnya luas itu, jadikan satu kecamatan. Gitu. Kecamatan Cimahi Kota misalnya kan. Kelurahan Cimahi Kota, Cimahi Mekar misalnya kan. Karena wilayahnya seperti itu, jadikan dia wilayah kecamatan kota. Pecah. Gitu. Kota Barat, Kota Timur, Kota Utara. Ya, itu jadi 3. Jadi dimungkinkan Pak ya dibentuk seperti itu. Dimungkinkan Pak. Dimungkinkan pemecahan itu. Kenapa? Karena intinya adalah untuk mendekatkan layanan. Jadi bagaimana masyarakat merasa pemerintah itu hadir. Kan di pemerintahan Jokowi sekarang itu bagaimana caranya agar pemerintah hadir. Hadir di tengah masyarakat ya. Hadir dalam negara masyarakat. Hadir di tengah masyarakat. Negara hadir di dalam masyarakat. Nah, untuk itu ya yang kita perlukan adalah itu tadi, mendekatkan layanan pada masyarakat. Jadi pusat-pusat pelayanan didekatkan pada masyarakat. Nah Pak, sekarang Pak Cimahi sudah 20 tahun Pak. Mungkin Bapak sebagai orang yang pernah ikut ya di perjuangan dulu, harapannya apa nih Pak untuk ke depan Cimahi? Ya, agar permasalahan ini tidak semakin kompleks di Cimahi, misalkan banjir, kemacetan dan sebagainya. Ya, itulah Pak, makanya. Jadi harapan saya yang seperti itu bisa berkurang dengan kapasitas yang ada. Seperti misalnya sekarang kan orang membangun jalan tidak lagi asal tambal sulam setiap tahun. Sekali membangun jalan dengan betonisasi
5 tahun bebas anggaran untuk pemelihara, boleh dikatakan ya, atau perawatannya lah, boleh dikatakan seperti itu. Jadi kenapa tidak kita mengalokasikan prioritas untuk apa? Penanganan masalah banjir. Banjir itu sumbernya dari mana? Cimahi ada di lembah. Sumber banjir itu pasti kiriman dari atas, ya kan? Kiriman dari atas. Kalau tingkat kepadatan penduduk di lembah, serapan air di lembah tidak ada, maka pasti akan menimbulkan banjir. Ya, kita mungkin tidak perlu membangun embung, tapi yang kita perlukan adalah menjamin aliran air itu sampai ke muaranya. Lancarnya air itu ya, tidak tersendat, tidak terhalangi oleh gorong-gorong atau oleh pembangunan ya. Nah gitu. Jalan, karena banjir kita itu kan sumbernya dari jalan ternyata kan ya, karena muaranya ke jalan sekarang, bukan muaranya ke sungai. Daya tampung drainasenya yang, karena daya tampung drainasenya yang tidak kurang maksimal ya, tidak maksimal. Kita nggak mungkin membangun embung di Cimahi gitu kan, atau tempat penampungan sementara untuk air yang besar gitu. Ya penampungan sementaranya sekarang ya jalan raya itu yang ada. Jadi maksimalkan drainase itu. Nah itu. Jadi bagaimana ya, kita mungkin tidak bisa memberikan penghalang-penghalang, tapi mungkin bisa dibangun semacam, atau kita perhatikan benar sistem drainase kita. Mungkin itu bisa jadikan prioritas sehingga masalah banjir bisa selesai dalam kurun waktu 5 tahun, gitu kan? Dengan prioritasin seperti itu. Bagaimana jalannya supaya Kali Cimahi bagaimana? Kali Cimahi enak sempitnya luar biasa. Yang saya perhatikan di tempat permainan saya dulu Kali Cimahi di Kampung Baros, ya, Masya Allah, subhanallah, sampah luar biasa. Irigasi pun nggak berjalan lagi, ya kan? Kedalaman air di situ udah daya tampungnya makin kecil, gitu. Jadi ya harus fokus Pak, fokus prioritasin, karena saya yakin masyarakat Cimahi sebagian besarnya yang kalau sehari-hari dia menjadi komuter, yang harus dijamin adalah kelancaran lalu lintasnya. Kedua, kalau dia sebagai komuter, bisa nggak remittance dari daerah yang lain, dari kota Bandung itu betul-betul dikonsumsi di Cimahi, ya, dengan nilai yang cukup signifikan. Bagaimana caranya? Nah sekarang kita lihat Jalan Raya Barat sudah jadi pusat kuliner katakan, ya kan? Nah, bisa nggak dibangun? Bisa nggak dia dikembangkan betul-betul menjadi pusat keramaian atau tujuan kota jasa ya? Tujuan ya, sebagai kota jasa sendiri. Ya Cimahi memang kota mukim, mau dibilang dulu kota pabrikan, ya enggak mungkin. Memang kota mukim, dia sebagai resiko sebagai hinterland dari metropolitan Bandung, itu resiko yang harus disadari. Dari sejak awal kita sudah memperhatikan hal itu. Baik, pada si hatur nuhun, terima kasih kesempatannya bisa menerima saya di kesempatan hari ini ya. Dan sahabat waktu, demikian bincang saya, ngobrolan saya dengan Pak Desi Fernanda terkait dengan otonomi Kota Cimahi yang sebentar lagi akan genap berusia 20 tahun. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa. Sampai jumpa, mudah-mudahan semakin maju Kota Cimahi, kota kelahiran saya.